Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munafisah, NIM T2018-4034. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 yang membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu materi, ciri-ciri dan sifatnya. Yang kedua, klasifikasi materi dan perubahan materi, dan yang ketiga, konsep larutan, contoh dan manfaatnya. Langsung saja, subbab yang pertama yaitu konsep materi, ciri-ciri dan sifatnya. Bicara tentang materi, maka sangat erat kaitannya dengan kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Lalu, apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan, zat adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai sifat dan susunan yang sama, yang terdiri dari atom atau unsur, ion-ion, molekul, senyawa dan campuran yang berwujud gas, cair, dan padat atau campuran dari ketiga wujud tersebut. Subbab yang kedua adalah klasifikasi materi dan perubahan materi. Ada 5 komponen. Yang pertama yaitu susunan materi, yang kedua struktur materi, yang ketiga sifat materi, yang keempat perubahan materi, dan yang kelima energi yang menyertai perubahan tersebut. Yang pertama adalah susunan materi. Nah, susunan materi ini dibagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan rumus kimia. Unsur adalah satu jenis atom yang memiliki sifat spesifik. Unsur biasanya disebut sebagai materi dasar. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa ini adalah perpaduan dari 2 jenis unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Yang ketiga adalah rumus kimia. Rumus kimia menyatakan susunan atau zat. Setiap zat memiliki susunan tersendiri. Selanjutnya adalah struktur materi. Jadi materi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu atom, molekul, dan juga ion. Atom adalah materi yang tersusun dari partikel-partikel kecil. Kemudian molekul adalah kumpulan dari atom-atom sejenis atau yang bukan sejenis. Kemudian ion adalah atom dan molekul yang muatannya tidak netral. Sifat materi. Melalui hasil penelitian para ilmuwan telah dibuktikan bahwa setiap materi memiliki sifat yang spesifik, yaitu sifat yang berbeda dengan materi yang lain. Selanjutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi ini dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. Perubahan fisik yaitu hanya melibatkan perubahan pada sifat fisik materi, jadi perubahannya terlihat. Kemudian hanya bersifat sementara, tidak menyebabkan terbentuknya materi baru. Contohnya, lilin yang meleleh, air yang menguap, kapur barus yang menyubri. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia ini melibatkan perubahan pada fisik materi, bersifat kekal, menyebabkan terbentuknya materi baru. Contohnya besi berkarat, kayu terbakar, buah-buahan membusuk. Energi yang menyertai perubahan materi. Perubahan materi ini dapat disertai dengan pembebasan energi atau penyerapan energi. Subbab yang ketiga yaitu membahas tentang konsep larutan, contoh dan manfaatnya. Apa sih larutan itu? Larutan adalah campuran zat-zat pelarut dan zat-zat yang terlarut yang komposisinya merata atau sama.
Jenis-jenis larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu asam-asam kuat, contohnya asam klorida atau HCl yang digunakan sebagai proses pemurnian garam dapur. Yang kedua yaitu basa-basa kuat, contohnya litium hidroksida atau LiOH yang digunakan sebagai elektrolit pada baterai alkali litium. Kemudian yang ketiga adalah garam-garam yang mudah larut. Contohnya NaCl yang digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan. Yang kedua, larutan elektrolit lemah juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama asam-asam lemah, contohnya asam asetat yang biasa dikenal dengan asam cuka atau CH3COH yang digunakan sebagai bahan baku kimia. Yang kedua yaitu basa-basa lemah, contohnya aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali yang digunakan sebagai obat sakit mah. Dan yang ketiga adalah garam-garam yang sukar larut, contohnya AgCl yang digunakan dalam pengukuran elektrokimia. Yang terakhir adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama larutan jenuh, yang kedua larutan tak jenuh, dan yang terakhir larutan yang setengah jenuh. Terima kasih. Dilanjutkan ke materi kedua. Saya Fitra Harini, NIM T 2018 4036. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh presentator pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep unsur, contoh, dan manfaatnya. Unsur adalah zat murni atau tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi, menurut penemuan para ahli, kimia itu mempunyai banyak sekali unsur, macam-macam unsur dan kegunaannya. Contohnya, yang pertama besi. Kegunaan besi di sini bisa digunakan untuk pembuatan jembatan, bahan bangunan. Selanjutnya, konsep senyawa. Konsep senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang mempunyai sifat yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah air dan garam. Nah, air dan garam di sini adalah suatu contoh senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur, yakni hidrogen dan oksigen. Nah, karena air dan garam itu merupakan unsur yang berbeda, maka ia bisa dikatakan sebagai salah satu contoh senyawa. Nah, di sini ada beberapa macam rumus senyawa. Contohnya air. Rumusnya H2O. Karbon dioksida contohnya CO2 dan seterusnya. Ada beberapa manfaat senyawa. Nah, senyawa di sini berfungsi sebagai bahan pembersih, bisa juga sebagai bahan pemutih, dan bisa juga sebagai bahan untuk membunuh serangga. Selanjutnya, identifikasi bahan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah bahan, yakni benang. Nah, benang di sini adalah gabungan dari berbagai serat. Nah, serat di sini mempunyai 3 macam. Yang pertama, serat yang terbuat dari hewan, seperti wol dan sutra. Nah, yang selanjutnya, serat itu berasal dari tumbuhan. Contohnya,
kapuk, dan batang pisang, atau bisa juga kulit kayu. Nah, yang terakhir, serat itu berasal dari hasil olahan minyak. Contohnya nikon, polyester, dan optik. Nah, sifat benang di sini adalah lentur dan tidak mudah putus. Nah, selanjutnya adalah sifat bahan, yakni kain. Nah, kain di sini terbuat dari benang. Nah, cara pembuatan kain di sini bisa melalui tenun atau bisa juga dirajut. Selanjutnya adalah kertas. Nah, kertas itu terbuat dari kayu. Nah, dari kayu akan diolah menjadi lembaran-lembaran kecil yang akan berbentuk menjadi kertas. Nah, di sini kertas itu bersifat halus dan mudah terbakar. Selanjutnya adalah karet. Nah, karet di sini terbuat dari bahan alam atau bahan sintetis. Nah, karet yang terbuat dari alam adalah karet alami, yakni diambil dari pohon karet. Kayu adalah sumber daya alam tertua, karena kayu ini mempunyai banyak serat. Kayu juga bisa diukir menjadi bahan-bahan yang sangat bermanfaat. Contohnya seperti pembuatan meja atau pembangunan rumah. Yang selanjutnya adalah logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion. Nah, di sini logam mempunyai beberapa macam, yakni emas, besi, aluminium, tembaga, bisa juga perak atau yang lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Saya Widat Uslifa Afkarina, pemateri ketiga NIM T 2018-4023, yang akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, surah Yunus ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fih wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis samaa'i wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin, yang artinya kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah atau atom di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ayat ini menjelaskan tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Tuhan, biarpun seberat zarrah atau atom di langit ataupun di bumi, yang berhubungan dengan susunan zat yang terdiri dari atom atau unsur, ion-ion, molekul, dan senyawa. Yang kedua, surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata yang telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat untuk membuat senjata, dan di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia di dalam berbagai industri dan profesi mereka. Selanjutnya adalah surat Al-Hajj ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walahum maqami'u min hadid. Artinya, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Menjelaskan bahwa di dalam neraka ada cambuk dari besi yang digunakan malaikat untuk memukul. Selanjutnya adalah surat Al-Isra ayat 51. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulilladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa ayyakuna qariba, yang artinya, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami setelah kembali? Akankah yang telah menciptakan kamu pada kali pertama? Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Yaitu menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk dan dapat menghidupkan kembali setelah makhluk itu mati. Dan yang terakhir adalah surat As-Saba ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbih berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Surat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan besi lunak di tangan Daud agar dia membuat perlengkapan yang dibutuhkannya. Seperti sekarang ini, besi sangat banyak manfaatnya, contohnya pembuatan baja, jembatan, dan bahan bangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.